Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala bintisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, para jemaah salat Jumat yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan syafaatnya, pertolongannya fid dini wad dunya wal akhirah, khususnya besok di hadapan Allah, di saat tidak ada yang memberi syafaat, tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali orang yang diberi izin oleh Allah, dan orang tersebut pertama kali adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Para jamaah sekalian, Al-Fakir mengingatkan kepada para jamaah agar senantiasa ittaqullah, takutlah kepada Allah, bimtisali awamirihi, dengan menjalankan segala perintahnya, wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala larangannya. Ini penting selalu diingatkan di saat khutbah berlangsung di mana saja, karena ini bagian daripada rukun khutbah. Mengapa penting para jemaah sekalian? Karena kalau kita biarkan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, maka kita harus waspada. Peringatan dari Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada Allah terhadap satu fitnah, satu cobaan, satu bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim saja, kepada orang yang berdosa saja, tapi semuanya pada kena. Karena itu para jemaah sekalian, di dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala tegas mengingatkan kepada kita sejak 1400 tahun yang lalu, di saat Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan. Mengapa ini bisa terjadi? Bukan Allah zalim, Allah tidak adil, enggak. Bima kasabat aydin nas, oleh sebab ulah sebagian tangan manusia. Disebut tangan karena rata-rata kita berbuat dengan pakai tangan. Para jemaah sekalian, saya kutip di dalam kitab Nasaihul Ibad, bagaimana tafsir yang dimaksud dengan zaharal fasadu, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kalau kita makna harfiah secara zahir, jelas tampak ada namanya gempa bumi, gunung longsor, ada yang namanya kebakaran, ada tsunami, ada pencemaran laut di daratan dan di lautan. Tapi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan begini, qala ay Abu Bakrin fi tafsir dzalik, al barru huwal lisan wal bahru huwal qalbu. Yang dimaksud dengan kerusakan di daratan adalah kerusakan lisan, dan yang dimaksud dengan kerusakan di lautan adalah rusaknya hati. Wa idza fasadal lisan bakat alaihin nufus. Apabila lisan sudah rusak, misalnya sudah dianggap biasa orang caci maki, baik melalui lisan atau melalui media sosial, begitu gampang orang mencaci maki, begitu gampang orang berbuat bohong dengan video, dengan editan, maka bakat alaihin nufus, jiwa-jiwa manusia, anak-anak Adam ini akan menangis, akan sedih. Terjadi percekcokan, bahkan peperangan, pertengkaran. Oleh sebab apa? Oleh sebab lisan. Wa idza fasadal qalbu bakat alaihil malaikah. Apabila hati sudah rusak dengan dengki, dengan iri, dengan riya, dengan ujub, maka bakat alaihil malaikatu, akan menangis para malaikat. Karena itu para jemaah sekalian, ayo kita jaga lisan kita. Dan terlebih lagi hari ini saya tambah, jaga jemari kita.
Kalau dulu sama salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Lisanmu adalah harimaumu katanya orang. Sekarang saya tambah, jemarimu adalah harimaumu. Betapa banyak orang yang bermasalah, asalnya rukun suami istri, asalnya rukun tetanggaan, perkawanan menjadi rusak oleh sebab WA, oleh sebab media sosial. Siapa yang berbicara? Tangan. Dulu waktu kecil saya mendengar ibu-ibu mengaji bahwasanya besok di hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahim, mulut kita ini dikunci, nggak bisa ngomong. Siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan. Waktu kecil saya mengatakan, masa iya ya tangan bisa ngomong? Sekarang terbukti, nggak usah nunggu di akhirat. Tangan kita ngomong tiap hari, pakai apa? Pakai HP. Makanya para jemaah sekalian, jaga lisan kita dan jaga hati kita. Karena Rasulullah SAW mengingatkan bahwa hati ini adalah sumber daripada segala-galanya. Apabila hati kita ini baik, akan baik seluruh tubuh kita. Dan sebaliknya kalau hati kita ini rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Paling tidak para jemaah sekalian, 3 penyakit hati yang harus kita hindari. Yang pertama adalah dengki alias iri hati. Penyakit ini bisa kena kepada semua. Orang awam bisa kena, kiai juga bisa kena. Apa dengki itu? Apa iri itu? Penyakit SMS. Senang melihat orang lain sedih. Sedih melihat orang lain senang. Jaga ini, jangan sampai dipelihara. Walaupun bapak kuat, walaupun bapak hebat, nanti orang ini yang saya benci akan saya sentil, saya hilangkan dari lingkungan saya. Mungkin selesai pada waktu itu. Tapi ini sifat. Sifat ini butuh mausuf. Sifat ini butuh tempat. Ini penyakit-penyakit ini butuh mangsa. Misalnya orang yang kita dengki, yang kita kiri hati itu hilang dari lingkungan kita. Besok sama Allah didatangkan lain. Dan kita hanya mengatakan, kok itu? Benci lagi, capek lagi kita. Makanya orang hasud ini para jemaah sekalian, tersiksa hidupnya di dunia. Di dunia capek. Karena tiap hari ada orang yang dikasih nikmat oleh Allah. Wala adzabul akhirati akbar. Di akhirat lebih besar lagi, lebih capek lagi. Yang nomor 2, jaga hati kita. Jangan sampai riak. Pamer, ingin dipuji. Ini penyakit zaman sekarang. Dikit-dikit selfie. Selfie nggak dilarang, nggak dosa. Cuma kalau niatnya pamer dengan ibadah, hancurlah ibadah kita. Besok kita ini rebutan pingin masuk surga. Yang kiai, yang jamaah semua pingin masuk surga semua. Ditanya sama Allah, apa amalmu? Ini umroh saya. Apa amalmu? Ini sedekah saya. Apa amalmu? Ini tahajud saya. Apa amalmu? Ini jamaah saya. Bohong katanya Allah. Ada orang yang pingin masuk berlumuran darah karena dia mati syahid. Mau kemana? Mau masuk surga. Apa amalmu? Istashhadu fi sabilik. Saya mati syahid. Apa katanya Allah? Bohong. Beraladta ayyuqala syuja', kamu pingin disebut pemberani, namamu sudah disebut pahlawan. Disebut pemberani, orang pada ngaku hebat. Sekarang enggak ada. Kamu riya. Makanya para jemaah sekalian jaga, jangan sampai kita melakukan apapun karena orang lain, termasuk meninggalkan ibadah. Karena ada orang saya ajak, ayo sholat berjamaah. Enggak. Kenapa? Takut dibilang sok alim. Sama siapa? Ya kawan saya suka bilang begitu. Meninggalkan ibadah karena orang ya riya juga. Mari kita lakukan semua ini mukhlishina lahuddin karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti di perjalanan kalau ada riya, jangan berhenti. Teruskan. Mohon maaf kepada Allah apabila ada hal-hal yang tidak baik. Yang terakhir para jemaah sekalian, bersihkan hati kita dari apa? Dari penyakit ujub, merasa diri sana bersih, merasa dirinya suci, orang lain kotor. Ini penyakitnya orang baik seperti kita ini. Kalau sudah masuk kepada kebaikan, lantas nuding orang lain, kamu banyak maksiat, kamu banyak dosa, saya adalah yang terbaik. Bergemuruh dalam hatinya ucapan iblis, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Hati-hati. Makanya yang benar itu apa Pak Kiai? Jangan begitu. Walaupun kita hebat, walaupun kita baik, performa sudah luar biasa, pegang hati kita. Kun indallah khairan nas. Jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik. Tapi di hadapan orang lain, wa kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Sehingga kepada siapapun saya akan hormat. Pada yang tua, bapak yang lebih baik. Kenapa? Karena bapak lebih tua, tentu ibadahnya lebih banyak. Kepada yang lebih muda, anak kecil, kamu yang lebih baik. Kenapa? Kamu gak punya dosa. Kepada orang yang bodoh, gak ngerti agama, kamu yang lebih baik. Kenapa? Ya maklum, kamu kan melakukan maksiat, tidak mengerti agama. Ketemu sama kiai, kiai yang lebih baik. Kenapa? Ilmunya lebih banyak. Orang lebih baik, orang. Walaupun kita ini lebih hebat ibadahnya. Dan saudara-saudara sekalian, jangan khawatir kalau kita tawadhu, rendah hati, tidak akan berkurang ketokohannya, kekiaiannya, kehebatannya. Tapi bal rafa'ahullah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang qalbun salim, hatinya yang bersih, hatinya yang jauh daripada penyakit. Sehingga kita menjalankan kehidupan mulai dari Syawal ini sampai Syawal yang akan datang makin baik lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim.